Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi. Tujuan pembelajaran kita adalah agar setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, dan mampu mengaitkan ketiga kegiatan tersebut. Berikut contohnya dari kehidupan sehari-hari. Lalu kalian dapat menerapkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dikaitkan dengan kalian sebagai konsumen dan jika kelak menjalankan usaha sebagai seorang produsen maupun distributor. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Penggolongan barang untuk produksi. Penggolongan barang berdasarkan cara pembentukannya atau proses pembuatannya adalah barang mentah, yakni barang dasar yang dapat dimanfaatkan untuk membuat barang lain. Barang ini belum mengalami pemrosesan. Contohnya pohon kayu, rotan, buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan sebagainya. Barang setengah jadi adalah barang yang mengalami pemrosesan namun perlu diproses lagi sehingga tahap akhir agar barang dapat digunakan. Contohnya benang, padi, kain, dan sebagainya. Yang ketiga adalah barang jadi, yakni barang yang telah diproses hingga tahap akhir sehingga telah dapat digunakan, contohnya pakaian. Berikutnya nilai guna barang. Yang pertama adalah nilai guna bentuk, contohnya kayu, dapat berguna saat sudah menjadi kursi atau lemari. Lalu yang kedua adalah nilai guna kepemilikan, contohnya barang baru dapat digunakan saat sudah kita beli dan menjadi milik kita. Yang ketiga adalah nilai guna tempat, contohnya pasir di sungai akan lebih berguna pada saat sudah berada di toko bangunan untuk dijual. Dan yang berikutnya adalah nilai guna waktu, yaitu contohnya obat di kala sakit, kemudian payung di saat hujan. Tujuan dari produksi adalah menjaga kontinuitas barang dan jasa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen, dan yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan. Faktor-faktor produksi terdiri atas faktor produksi asli, yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja. Berikutnya adalah faktor produksi turunan, yang terdiri atas modal dan kewirausahaan. Distribusi. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi adalah membuat konsumen mudah mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan adanya perantara dari distributor untuk menyalurkan barang dan memastikan barang tersebut sampai ke konsumen dengan aman. Tujuan yang kedua, membantu mempertahankan dan mengembangkan kualitas produk. Produk yang didistribusikan dapat membuat produsen mengetahui seberapa laku barang dagangannya di pasaran. Semakin laris produk yang didistribusikan, maka produsen akan semakin mengembangkan kualitas produk yang dibutuhkan konsumen. Tujuan yang ketiga yaitu membantu mempertahankan stabilitas proses produksi untuk menjamin kualitas barang yang dibutuhkan konsumen agar tetap bagus. Dan tujuan yang keempat, distribusi juga memiliki tujuan untuk pemerataan produk ke seluruh wilayah dengan adanya distributor yang bertanggung jawab mengirimkan produk ke konsumen di berbagai daerah. Dengan adanya tujuan distribusi ini juga bisa membantu meningkatkan nilai barang sesuai dengan biaya produksi dan biaya pendistribusian barang. Lembaga distribusi. Lembaga distribusi adalah orang atau badan usaha yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Pedagang adalah lembaga distribusi yang melakukan pekerjaan membeli hasil produksi untuk dijual kembali atas tanggung jawab sendiri. Contoh pedagang ada pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pengecer. Yang kedua adalah pedagang kecil, yaitu pedagang yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir. Perantara khusus adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen
namun tidak bertanggung jawab apabila barang yang disalurkan tersebut tidak laku. Perantara khusus terbagi atas, agen yaitu lembaga yang membeli dan menjual barang kepada pihak lain, maklar yaitu perantara yang membeli dan menjual barang tertentu, diangkat oleh pihak yang berwenang, upah yang diterima maklar disebut provisi. Lalu komisioner yaitu perantara yang membeli dan menjual barang tertentu atas namanya sendiri berdasarkan pesanan dan untuk tanggung jawab orang lain, dan upah yang diterimanya disebut sebagai komisi. Lembaga distribusi terdiri atas importir, yaitu pedagang yang membeli barang dari luar negeri dan menjualnya di dalam negeri. Keuntungannya diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Lalu eksportir, yaitu pedagang yang membeli barang dari dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Keuntungannya berasal dari selisih harga jual dan harga beli. Saluran distribusi terdiri atas saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen ke konsumen. Kemudian saluran distribusi tidak langsung, terdiri atas dari produsen ke pengecer, kemudian ke konsumen. Yang kedua dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, kemudian ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu dari produsen ke agen, pedagang besar, pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Ciri-ciri benda konsumsi. Saat digunakan nilai gunanya berkurang, termasuk juga barang ekonomi yang dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, sebagai alat pemuas kebutuhan langsung dan tidak digunakan lagi untuk meningkatkan nilai guna produk lain. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani untuk mencapai kepuasan yang maksimal agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang lain. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi terdiri atas pendapatan, tingkat pendidikan, agama, tingkat usia, lingkungan alam, dan juga jenis kelamin. Penggolongan barang untuk konsumsi terdiri atas barang habis pakai, contohnya makanan dan obat-obatan. Lalu ada juga barang yang tidak habis pakai, contohnya kendaraan dan pakaian. Dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Dampak positifnya yang pertama memberikan kepuasan bagi yang bersangkutan karena mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, konsumsi merupakan gaya hidup sehingga bisa mendapatkan prestise atau gengsi di masyarakat. Yang ketiga, menguntungkan dunia usaha karena produk mereka laku dijual sehingga dunia usaha bisa terus berkembang. Dampak negatifnya adalah pemborosan uang dan harta benda sehingga persediaan uang yang ada menjadi menipis. Yang kedua, mendorong orang menjadi hedonis dan materialistis dan berusaha mendapatkan uang dengan cara apapun. Dan dampak negatif yang ketiga adalah menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Nah, pesan kita untuk pelajaran hari ini adalah jadilah produsen, distributor, dan konsumen yang bijak agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Sekian pelajaran hari ini, terima kasih.